Barusan Bu. Kalau buku KIA-nya Bu. Oh, coba Bu, ini Bu. Oke dulu ya. Nanti Bu, saya amankan ke kamar. Iya Bu. Ini kamu tinggal dulu. Oh iya Bu, silakan baik. Iya Bu. Hati ya Bu. Iya Bu. Pemeriksaan kepada Ibu. Oh iya Ibu. Oke. Langkah pertama, mencuci tangan dan keringkan dengan handuk. Oke, sebelum kita melakukan cuci tangan, kita harus memakai celemek terlebih dahulu. Ini celemeknya. Oke, saya akan cuci tangan terlebih dahulu. Langkah yang kedua, menuju sampiran privasi. Ya, kita tutup privasinya Ibu, jangan tutup sampiran. Langkah yang ketiga, menganjurkan pasien untuk berbaring dengan posisi dorsal recumbent. Oke Bu ya, sebelum kita melakukan pemeriksaan, tolong kedua kaki Ibu ditekuk baik-baiknya. Langkah keempat, menyalakan lampu sorot. Langkah kelima, membuka pakaian bagian bawah. Tolong celana dalam Ibu dilepas dulu. Oh iya Bu, bentar ya Bu. Ya. Langkah keenam, memasang perlak dengan mengalas. Kita pasang perlak dengan menyuruh Ibu. Bu, tolong miring ke kiri dulu ya. Bu, tolong miring ke kiri ya Bu. Oh iya Bu. Kiri. Sudah Bu, kembali lagi. Sekarang miring ke kanan ya Bu. Iya Bu. Oke Ibu. Langkah ketujuh, memakai sarung tangan JTT. Kita pakai sarung tangan terlebih dahulu. Kemudian memasang pickpot. Ibu, permisi ya Bu ya, saya akan memasang pickpot seperti biasa Ibu. Nanti Ibu pipis ya di sini. Oh iya Bu. Tolong diangkat ya Bu, pasarnya. Permisi. Ya Bu. Ya Bu. Langkah ke-9, mendekatkan alat. Kom berisi kapal BTT, botol berisi air untuk mengok dan mengok. Langkah ke-10, meminta pasien untuk VAK. Bu, tolong Ibu kalau merasa ingin pipis dulu ya Bu ya, soalnya di sini sudah saya pasang pickpot. Iya Bu. Bu sudah selesai pipisnya? Sudah Bu. Saya akan bersihkan ya Bu. Iya Bu. Oke Bu. Pickpot diambil, pickpot ditaruh di depan vulva, ganti handscoot. Ya permisi Bu ya, saya angkat pickpotnya dulu, tolong pasangnya diangkat. Setelah itu mengganti sarung tangan yang bersih dengan menggunakan sarung tangan steril. Setelah kita melepas handphone yang bersih, kemudian kita menggunakan handphone steril karena kita akan memeriksa bagian vulva Ibu dan juga perineum. Ambil.
Lalu, langkah ke-12 mengambil kapas DDT secukupnya. Ya, kita ambil kapas DDT sebanyak 5 untuk membersihkan sisa itu. Kemudian, langkah yang ke-13 mengusap labia mayora kanan kiri dengan kapas DDT. Permisi ya Ibu, saya akan membersihkan vulva Ibu. Kita usap labia mayora kanan, kemudian labia mayora kiri, labia minora kanan, dan labia minora kiri. Setelah itu dari vestibulum, dari klitoris sampai ke anus, dari atas sampai bawah. Langkah selanjutnya memeriksa luka dan mengidentifikasi tanda-tanda infeksi, memperhatikan warna, bau, dan konsistensi lokea, memperhatikan keadaan perineum, jahitan lepas, kendor, muka, atau kemerahan. Ibu, ini kan Ibu baru melahirkan 2 hari yang lalu, jadi ini disebut lokea rusa Ibu. Setelah itu melihat perineum Ibu ini bagus, tidak ada jahitan yang robek, kemudian tidak ada pembengkakan, dan tidak ada yang kendor Ibu, semuanya bagus. Oh iya Ibu. Selanjutnya, rawat perineum dengan kasa steril yang diberi betatin. Kita ambil kasanya dengan riset anatomi. Kemudian kasih betatin sedikit dan letakkan pada luka perineum itu. Permisi ya Bu ya. Ini letakkan pada pinggul. Selanjutnya memakaikan pembalut dan celana dalam sampai nyaman. Ibu, saya sudah selesai merawat Ibu, perineum Ibu bagus dan tidak ada tanda-tanda infeksi. Dan sekarang Ibu bisa memakai celana dalam itu kembali ya. Iya Bu. Setelah kita melakukan tindakan, kita lepas handphone, sinar renggangnya dilarutkan klorin. Dicelupkan ke dalam larutan klorin seperti ini, kemudian dibalik dan lepaskan. Yang melakukan dekontaminasi alat. Kita lakukan dekontaminasi alat dengan merendam alat ke larutan klorin, masukkan semuanya ke dalam larutan klorin. Langkah selanjutnya merapikan Ibu. Bu, tolong kakinya diluruskan kembali ya, karena permukaan sudah selesai. Rapikan dulu ya Bu. Matikan lampu sorot. Menyampaikan kepada Ibu bahwa pemeriksaan sudah selesai. Bu, ini pemeriksaan sudah selesai. Sekarang Ibu bisa tunggu dulu di depan. Sebentar ya Bu ya. Langkah selanjutnya mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir. Terima kasih sudah menyaksikan video kami. Semoga bermanfaat bagi kalian yang menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempraktekkan bagaimana cara memberikan informasi tentang KIP. Terlebih dahulu, saya Siti Marfuah sebagai bidan FUA. Dan juga saya Hayu Pramitawati, saya sebagai ibu yang sudah melahirkan, yaitu Ibu Hayu. Terima kasih. Selamat untuk menyaksikan video yang sudah kami buat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
ini? Bu Hayu, Bu. Oh iya, Ibu Hayu. Kemarin habis melahirkan ya? Iya, Bu. Saya analisa dulu ya untuk identitas Ibu terlebih dahulu. Dari Ibu Hayu ya. Suaminya namanya siapa, Ibu? Rino, Bu. Ya. Usianya berapa, Ibu? Usia saya 20 tahun. 20 tahun. Untuk suaminya? 25 tahun. Bergerak sebagai apa, Bu? Guru, Bu. Suami saya guru, saya juga guru. Oh, guru. Guru di mana ya? Guru saya guru SMA, Bu. Oh, SMA. Saya masih SMP. Iya, Bu. Iya. Alamatnya mana, Bu? Saya alamatnya Parengan Tuban, Bu. Oh, Parengan. Bapaknya juga ya? Iya, Bu. Ada yang bisa saya bantu, Bu? Ini, Bu. Saya kan habis melahirkan dari anak. Jadi saya bingung, Bu. Apa yang saya lakukan kan masih bingung. Saya kan baru anak pertama, gitu. Jadi masih belum berani ya untuk misalnya merawat bayi, mengasuh bayi. Gimana caranya kalau nanti anak saya rewel, gimana gitu ya. Lebih dahulu saya mohon izinnya persetujuan Ibu nantinya untuk dilakukan penyuluhan dan pembahasan kepada Ibu. Silakan Ibu tentang di sini ya, di sini. Oke, sudah. Memang untuk apalagi ini masih anak yang pertama kali ya, Ibu juga masih beratnya Ibu yang baru perdana gitu ya, pertama kali punya anak. Rasa cemas itu memang hadir, dimana kehadiran anak pertama ini memang sangat diinginkan ya, untuk keluarga juga seperti itu kan. Iya, Bu. Apalagi ibunya masih baru pertama, masih bingung gimana cara merawat bayi, mengasuh bayi yang baik. Nanti kalau anak saya rewel gimana? Terus kalau nangis gimana? Kan masih bingung. Hasilnya sudah keluar apa belum? Sudah, Bu, tapi itu masih sedikit. Iya, enggak apa-apa. Terus diberikan ya, Bu, sama si bayi. Karena kebutuhan nutrisi sangat perlu untuk si bayi, apalagi ASI eksklusif. Ya, Bu ya. Itu sampai kasih ASI eksklusifnya itu hasilnya sampai berapa bulan? Ya, untuk ASI eksklusif itu tetap diberikan sampai 6 bulan. Jadi tidak perlu Ibu memberikan makanan yang lain seperti pisang. Biasanya kalau orang Jawa itu kan dikasih pisang, madu, itu nggak usah, Bu ya. Cuma dikasih ASI eksklusif saja, cuma air susu Ibu saja selama 6 bulan. Kemudian untuk 6 bulan ke atas bisa diberikan misal bubur, nasi tim, makanan pengganti lainnya, begitu ya. Lalu bagaimana, Bu? Masih ada yang ingin ditanyakan atau mungkin ada keluhan lain? Bu, kan Ya. kadang saya tuh kalau pagi kan kerja, saya kan menyusui. Itu gimana caranya untuk saya bisa ngasih air susu saya untuk anak saya gitu? Oh iya, apalagi Ibu lagi ngajar ya. Jadi begini, Bu ya, misalkan Ibu pagi masak dulu ya. Itu adiknya dimandikan, dikasih ASI, Ibu. Kemudian bisa dipompakan, Bu ya. Dipompakan, nanti ditaruh di freezer atau kulkas. Nanti kalau sudah 4 jam sekali bisa diberikan sama si bayi. Ibu bisa untuk bekerja. Biasanya ini pakai baby system enggak ibunya di rumah? Enggak, Bu. Enggak di rumah, tapi ada ibunya Ya, atau ada suami ibu saya. saya. Oh iya. Jadi minta tolong sama ibunya, Bu nanti jam berapa dikasih gitu. Setiap hari selalu teratur ya. Tapi pokoknya kalau dedeknya minta minum langsung dikasih saja. Untuk memandikannya, Bu, ketika saya juga masih nggak bisa. Wah, nanti takutnya Tapi jatuh. nanti itu, ya. Iya kan lunyuk gitu ya, Bu ya. Iya. Jadi karena baru ibu ini masih ragu-ragu, masih baru, minta belajar sama si ibu. Nah, jadi minta sama orang tua ibu buat memandikan sambil ibu memperhatikan. Apalagi karena ibu itu nanti memandikan, merawat si bayi, menimbulkan rasa kasih sayang. Jadi nanti sangat menstimulasi untuk perkembangan si bayi juga. Alangkah lebih baiknya jika ibu mau memandikan bayi ya, dipijat terlebih dahulu, Bu. Itu sangat bagus sekali, sangat mempengaruhi untuk kesehatan si bayi, pertumbuhan berat badan bayi, dan juga kesehatan anggota tubuh si bayi. Dipijat gitu secara perlahan-lahan gitu ya.
Sama itu Bu, kan kadang kalau mandi itu kan pusarnya itu Bu, itu kan gimana cara ngerawatnya? Oh iya, tali pusat. Jadi untuk perawatan tali pusat itu tidak perlu dikasih alkohol, betadine yang mengandung basa-basa itu sangat nggak bagus Bu. Cukup dikasih kasa saja yang kering ya, dibersihkan, dikasih kasa, tidak perlu dikasih alkohol ataupun betadine. Nanti itu sangat nggak baik untuk tali pusatnya. Misalkan dikasih betadine, malah lembab tali pusatnya dapat menimbulkan infeksi luka pada tali pusatnya. Yang kemungkinan 7 sampai 2 minggu itulah ya bisa lepas. Itu Bu, saya kan ini masih habis melahirkan. Boleh nggak Bu kalau misalnya minum kayak jamu-jamuan? Biasanya kan dari orang tua saya kan orang Jawa Bu ya. Jadi kan biasanya minum jamu untuk membalikan badannya bentuk semula gitu. Boleh nggak Bu? Alangkah lebih baiknya tidak usah ya Bu ya. Tapi kalau misalkan Ibu minum jamu itu nggak usah dibuat endapan. Jadi yang encahnya itu saja. Jadi diamkan dulu gitu ya Bu ya. Diamkan dulu, jangan masih butek gitu. Nggak apa-apa. Tapi kalau masih hamil itu nggak boleh ya Bu ya. Dulu nggak kan ya? Nggak Bu. Iya. Apalagi untuk kelancaran ASI banyak makan yang mengandung protein. Ya. Jadi masih ini Ibu tarak enggak dari keluarganya? Enggak Bu, kadang kan orang tua itu kan nyuruh tarak. Jadi kan saya dulu kan Bu Bidanya pernah bilang kalau nggak boleh usah tarak gitu ya. Jadi saya nggak tarak Bu. Sampai masa nifas pun tarak itu nggak baik Bu. Jadi tetap makan seperti biasa, makan apa saja boleh, minum apa saja boleh, nggak masalah, nggak usah tarak. Lalu bagaimana untuk istirahat Ibu? Ada kebiasaan misalkan tidur siang nggak boleh atau gimana? Pokoknya nggak boleh Bu. Kadang kan saya habis ngajar itu kan pulangnya sore Bu. Jadi kan merasa capek gitu. Jadi nggak sempat tidur siang. Itu gimana Bu? Ya, karena ibunya kan kerja ya sampai sore kadang baru pulang gitu, baru bisa istirahat. Bisa nggak apa-apa Bu, istirahat saja, tapi tetap utamakan untuk merawat si bayi, berikan ASI secukupnya tanpa meminta diberikan, nggak usah memakai jam, misalkan 4 jam sekali dikasih. Kalau dia menangis pengen minta ASI diberikan saja. Gitu ya Bu. Sudah ada yang ingin ditanyakan lagi? Sudah Bu, saya sudah jelas. Sudah jelas ya. Iya. Jadi intinya nutrisi sangat diperlukan. Dan sentuhan kita sangat berpengaruh untuk tumbuh kembang si bayi. Kasih sayang dapat tumbuh ketika kita sebagai seorang ibu menyayangi si anaknya. Jadi rasa cemas itu perlahan-lahan akan hilang ya Bu ya. Kalau kita memperhatikan baik-baik, merawat baik-baik, nggak usah takut ya Bu ya. Tetap dirawat bayinya. Ini kan soalnya bayi itu kan anugerah terindah dari Allah Subhanahu Wa Taala yang diberikan kepada kita. Banyak ibu-ibu yang tidak memiliki anak, belum bisa memiliki anak, sangat menginginkan anak. Jadi ibu bisa memiliki anak itu sangat luar biasa. Apalagi ibu masih ibu yang perdana gitu ya, masih memiliki anak pertama kalinya. Jadi ini nggak apa-apa Bu ya, ini hal yang wajar gitu ya. Ya, hal yang wajar, ini sangat wajar sekali, apalagi untuk kelahiran yang pertama kali memiliki anak pertama, tidak masalah. Nanti perlahan kalau ibu sudah menyentuh bayi, merawat bayi, dan tetap dibimbing sama ibu sendiri, nggak masalah. Nanti akan hilang perlahan-lahan. Ya. Bagaimana? Sudah jelas dengan apa yang sudah saya jelaskan tadi? Sudah Bu, sudah jelas semuanya. Kalau begitu, tolong Ibu ulang kembali apa yang sudah saya jelaskan. Oh ya Bu, untuk merawat pusatnya tadi nggak usah dikasih apa-apa, cuma kasa itu aja ya Bu ya. Jadi kalau untuk air susu saya, kalau saya lagi kerja itu paginya kalau saya mau masak ya masak dulu, habis itu saya nyusuin anak saya. Setelah itu kalau saya mau berangkat kerja saya pompa dulu, lalu saya masukkan di freezer. Untuk nutrisinya nggak boleh tarak makan, ya, istirahat tetap dijaga, pemberian ASI juga tetap diberikan ya. Iya Bu. Makasih Bu, kalau sekiranya sudah tidak ada yang ditanyakan, cukup sekian ya untuk penjelasan yang sudah tadi. Ya.
menyaksikan video kami. Semoga apa yang sudah kami buat bermanfaat bagi Anda. Dadah!